Kemurkaan 9 surga, kekuatan surgawi perkasa, jalan iblis tercapai. Segala hukum menyatu. Hancur. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sudah jelas, aku sudah melewati ujian petir. Mengapa aku masih terjerumus kegelapan? Siapa berani menghalangiku? Aku dewa pengikat takdir surga. Gagal kau dalam ujian hari ini. Ini semua akibat kehidupan lama. Masih ada takdir yang belum terselesaikan. Raja Iblis, pergilah ke dunia fana. Selesaikan karmamu. 3 tahun pernikahan. Tak hanya tak berguna, TAPI juga membuat masalah tiada henti. Untuk merebut asetku. Kau memfitnahku berselingkuh. Mengusirku tanpa apapun. Ketahuan oleh Ganwen. Kau bahkan mau menyerangnya. Memalukan. Lihat dirimu yang terluka. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Ini. Di mana aku? Leng Zixia, kau masih berpura-pura? Cepat tanda tangani surat. Nona, wajah tampan, bukan untuk kau injak-injak. Leng Zixia sepertinya otakmu sudah rusak dipukul. Ini cek 50 juta dolar. Anggap saja kompensasi. Cepat tanda tangan. Pakai tinta hitam untuk jimat. Pemula. Tapi keningmu gelap dan penuh firasat buruk. Ben kena berdarah menantai. Leng Zixiao. Kau butuh aku untuk memberimu energi pelindung. Dipikili bagaini rupa, masih saja sok jago. Menceraikanmu keputusan tepat. Gagal ujianku sampai di sini. Bertemu denganmu pasti takdir. Akan kubantu gratis. Telah kubah menjadi talisman penembus langit. Melindungimu selama 12 jam. 12 jam. Leng Zixiao. Otakmu pasti hancur dipukul Ganwen. Tunggu, bukan. Seperti bicara ke tembok. Oh. Oh. Inilah akibatnya. Saat kau hina jimatku. Kau. Nasib gadis ini tragis. Keluarga bangkrut, akhirnya mengemis di jalanan. Mati kelaparan di pinggir jalan. Gadis yang cantik. Sayang dia kurang cerdas. Terlalu bodoh. Jangan salahkan orang lain, aku tak berkata apa-apa. Tunggu. Aku bisa dengar pikirannya. Nona Muda, kulihat banyak rintangan dalam hidupmu. Kemalangan tak berjang. Jika kau ingin mengubah takdir, aku akan kasih diskon, bukan tipuan, tanpa trik, 1000 botol ramuan Raja Iblis. Cuma 998. Kau. Nona Su, maafkan, telah mengejutkanmu. Dokter. Otaknya. Apa rusak? Dia baru sadar ngomong. Omong kosong. Nona Su, tenang saja. Otak Tuan Muda Leng, baik-baik saja. Ah, Sister Kessel. Siapa yang mengajarimu menyuntik seperti itu? Tak ada yang menusuk tangan begini. Mau aku ajari dengan benar? Mism. Oh. Pasien ini tidak tampak seperti dipukul hingga dungu. Lebih mirip. Cinya. Bagaimana kabarmu? Dokter bilang kau terluka. Kau baik-baik saja? Aku baik. Leng Zixia ada di sini, jangan begini. Kat, sampai sekarang kau masih membela bajingan ini. Semua karena kau. Sejak kau menikah ke keluarga Su kami, hoki keluarga kami merosot. Kalau bukan karena Ganwen, selalu bantu kakakku. Keluarga Su sudah hancur olehmu. Oh,
Didepu Bajingan, uang dan cinta dirampas. Setelah perusahaan bangkrut, lalu dikirim si bajingan untuk dimainkan orang kaya berkuasa. Sanggu Tragis. Berani-beraninya kau mengutukku. Kapan aku bicara? Tenang, tenang. Huan. Aku juga mendengarnya. Seperti suara pikirannya. Ganven. Apa kau dengar sesuatu tadi? Huan, kau bicara apa? Tak ada yang sedang bicara. Hanya kita yang mendengar. Kau menjebak Kingnya dan ku tangkap basah. Pukulanku terlalu keras. Kuakuilah itu. Ku minta maaf. Oh ayah. Yang ini adalah pusaka berharga keluarga Gao. Pil penyembuh agung. Ini akan mempercepat penyembuhanmu. Pil penyembuh agung? Harta karun keluarga Gao. Pil penyembuh agung apaan itu? Cuma pil Hawthorne biasa, dibungkus seolah harta karun. Kuberikan harta ini padamu. Semoga kita bisa berdamai dari permusuhan. Omong kosong. Kasih pil jelek lalu, dilempar sembarangan. Pasti mau jebakku pembangkang. Bicara penuh tipu. Tidak. Tak mungkin. Ganwen tak sejahat itu. Leng Zixia sedang berhalusinasi. Oh, Leng Zixiao. Lihat ulahmu. Leng Zixia ternyata benar. Sayal. Ini memang benar. Lalu, pil penyembuh agung ini. Tak mungkin cuma pil biasa? Leng Zixia, jangan lancang. Meski Kingnya mau cerai. Tapi, dia tetap memberimu 50 juta sebagai ganti rugi. Harusnya kau bersayuker. 50 juta banyak? Kakapantak. Hidup mewah beberapa keturunan, tanpa perlu kerja. 50 juta cukup seumur hidup? Pas untuk persiapanku, butuh uang beli batu energi. Hahaha, aku akan jadi kaya. Kenja, mana 50 jutaku? Tapi kau coret-coret. Sekarang jadi taksa. APA. Saya pasangka Jemata-Mataran bernilai 50 juta. Aku baru buat kesalahan. Terbata sepanjang masa. Bagaimana kalau kau beri 50 juta lagi? Leng Zixiao. Kau nikahi Kingnya. Hanya demi yuangnya. Baiklah. Ini cek kosong. Isi jumlah semaumu. Kau bisa tulis angka berapa? Tulis angka 19 dulu. Lalu tambah 0 sebanyaknya. Siapa sangka Leng Zixia berani buka topeng aslinya? Bagus. Dengan begini, Kingnya akan benar-benar melupakannya. Aku bisa terang-terangan mendekati Kingnya. Aku tidak bodoh. Aku tahu angka 9 lebih besar dari 1. Leng Zixiao. Kau. Sayao. Kau. Berapa angka 9 yang kau tulis? Kakak, Leng Zixia ternyata menulis angka 9 sebanyak ini. Kurang $1 saja jadi miliaran. Leng Zixiao kau hila? Kau yang suruh isi jumlah bebas. Setelah pertimbangan matang, melihatmu tidak terlalu kaya, aku terpaksa puas dengan 900 juta. Serahkan sekarang. Mana mungkin ada 900 juta? Isi ulang. Kau tidak masuk akal dan tidak jujur. Kau sendiri yang menyuruh. Aku hanya menuruti di dunia iblis. Tak ada yang berani menolak permintaanku. Kecuali kau sengaja menjejakku. Ganwen. Barson. Bukankah kau yang bilang, boleh isi jumlah berapa saja, jangan sampai kau terlihat sebagai penipu di mataku. Kingnya, ini
Baiklah. 900 juta, setuju. Setelah kau terima, pergi secepatnya. Kak Ganvan, aku ikut denganmu. Hei kawan. Ingat, utangmu 900 juta belum lunas. 900 juta. Baiklah Leng Zixiao. Kinja. Soal itu, 50 juta. Leng Zixiao bilang, keluarga Su bisa bangkrut. Huan-Huan akan loncat ke sungai. Jika ini benar, harus kuperiksa kebenarannya. Leng Zixiao, tunda dulu perceraian kita. Ada urusan perusahaan yang harus kuselesaikan. Ganti baju dan pulang bersamaku. Tunggu. Kinja, aku lagi bokek. Aku butuh uang itu untuk beli minuman. Sepatu model apa ini? Kenapa ada 2 tali? Itu tali sepatu, kalian ikatkan. Ikat. Wah. Kingnya bentuk tubuhnya bagus. Kalau kita tidak bercerai, mungkin tidak buruk juga. Lagi pula, aku sudah punya lebih dari 900 juta. Leng Zixiao. Apa sih yang kau pikirkan ini? Ayo pergi. Hei bos, aku lihat mereka. King ya, hati-hati. Siapa berani ganggu wanitaku? Nyonya Su, ini saya. Kau kenal Jia? Jia sopirku, mengantarkan mobil. Sopir ini jelas mencurigakan. Andai tak kuselamatkan, dia sudah menabrak wanitaku. APA. Apa sopir itu? Benar mau celakai aku? Nyonya Su, mobilnya rusak karena pria. Rusak? Sejak kapan kau kuat begini? Aku memang selalu kuat. Mizem. Cari mobil lain sekarang. Nyonya Su, mobil lain sedang perawatan, tapi ada skuter listrik lipat. Kau mau aku naik skuter? Apa yang kau lakukan? Maksudku kau duduk di belakang. Kau hila. Baiklah, aku duduk. Tak perlu kasar begitu. Pegangan erat. Wanita di dunia ini lumayan agresif. Aku suka. Kau pegang di mana? Maksudku skuter. Mundur. Kau terlalu dekat. CK. Playboy Sembrano. Lanti Tolol. Tak bisakah duduk benar? Jangan ganggu kerjaku. Hati-hati. Leng Zixiao, apa kau tahu, layar ini harganya puluhan juta? Leng Zixia, tanpa izinku, kamu sama sekali tidak boleh sentuh apapun di gedung ini, mengerti? Baik, aku tidak akan sentuh apa-apa. Aku sudah minta maaf, tak perlu sekeras itu, aku kelaparan. Tapi aku tidak punya uang, harus bagaimana? Dapat ide. Ayo sini, lihat-lihat, Raja Iblis Suci, menawarkan pijat chi, penyembuhan dan pengobatan. Jangan sampai ketinggalan, yang lewat dipersilakan. Hei bapak di sana, wajahmu yang kusam menandakan nyeri punggung kronis dan gangguan pencernaan. Ditambah tangan kaki dingin. Gejala klasik lemah ginjal. Performa, pasty PA. Mau kau, kupulihkan vitalitasmu? Omong kosong apa ini? Siapa bilang aku payah? Dengar ya, hanya karena kau suami Presdir Su. Bukan berarti aku takut. Kau akan menyesal. Presdir Su, ada yang parah. Suamimu sedang bikin masalah lagi. bukan begitu. Dia buka lapak di lantai bawah.
menawarkan terapi kerakintilon. Dia bilang aku impotensi. Ayo kita lihat. Setelah teriak-teriak tak ada satupun yang mendatang untuk layanan pengobatan. Bisnisnya sepi. Selagon Sukinja, andai dia setuju bercerai lebih cepat, pasti sudah dapat 50 juta. Raja Iblis hebat sepertiku, tak mungkin mati kelaparan. Wah, ganteng. Idaman banget. Nona, ada keluhan yang perlu diatasi? Mungkin aku bisa menawarkan pijat penyegaran. Wah, cocok. Punggungku sakit sekali belakangan. Apa teknikmu efektif? Sangat, luar biasa efektif. Kepuasan terjamin. Silakan, Nona, duduklah. Anak muda zaman sekarang tak tahu sopan santun di tempat umum. Nah, Nona, bagaimana rasanya teknikku? Bisa rasakan meridianmu. Menggelar langkar? Nikmat tiada tara? Tampan. Siapa sangka? Lengan rampingmu tegas. Memberi tekanan kuat. Bahasa kasar sekali. Andai bukan karena kesempitan. Mana mungkin aku merendahkan diri, memejat Rachit Jelata? Presiden Su, lihat. Leng Zisia lagi tidak sopan. Ambil pesanan. Makanan sebanyak ini, cuma untuk satu kalimat, permisi sebentar, Nona. Mau ambil pesanan? Boleh aku ambil semuanya? Ini semua pesanan delivery. Kalau begitu aku ambil. Pesanan nomor 60. 60? Dia baru saja ambil. Apa? Berdiri di situ. Itu pesananku. Kembalikan. Kenapa harus? Aku lebih dulu datang. Ini untuk klien-klienku. Para bos besar. Serahkan sekarang. Kau bayar pakai apa? Pesan via aplikasi. Minta ayahmu ajari teknologi. Berani kau menghina aku? Kira aku tak balas? Mencuri makanan bikin kasar. Mau ditinju? Kau yang mulai? Hajar kau. Hey Kinja. Lepaskan aku. Kau menasyaku. Aku benci orang kaya. Menganggap remeh semua orang. Biasanya kau mengganggu orang senaknya. Tapi sekarang malah pamer hubungan di depan jomblo. Tahu tak dampak psikologisnya? Aku cuma mau ambil pesanan. Sekarang, hancur karena kalian. Karya-serianku sia-sia. Aku cuma... Ambil 10.000 ini sebagai ganti rugi. Nyonya. Jangan hina harga diriku. Apa harga diri bisa diukur? Dengan uang? Kingya, dia menolak. Serahkan saja padaku. Pergi. 20.000 saja. Aku yang akan hukum dia. Ambil 20.000 ini. Jangan hina harga diriku. 30.000. Tolong. 50.000. Injak-injak saja harga diriku. Kau benar-benar memahamiku. Pesananku tinggal 1 menit. Mau terlambat, pesanan ini penting. Kalau gagal, dapat komplain. Bonus orderan habis tak dapat. Aku tak peduli. Kau harus antar aku ke tujuan. Jangan maksa diri. Mustahil. Tak peduli. Tak peduli. Tenang, aku di sini. Tak ada yang mustahil. Saksikan kekuatanku. Hahaha. Pergilah kau. Ya ampun, The Flash. Kurir sekarang terlalu hebat ya? Jagoan sejati bersembunyi di antara orang biasa. Kok bisa kamu masuk? Pesanan Anda.
Leng Zixiao Kau. Turkison. Senjataku sangat kuat. Kau ikut denganku. Kembali ke perusahaan. Tetap di sampingku. Engale. Aku lapar sekali. Aku akan cari nafkah sendiri. Cari kerja yang jujur. Atau aku akan mati kelaparan. Ngapain aku berdebat dengan orang gila? Hello, Nenek. Mengerti. Nenek mau ketemu kamu. Datanglah ke rumah keluarga. Belum makan? Cepat pergi. Leng Zixiao. Nenek sudah tua. Jaga mulutmu. Jangan sembarangan. Jangan macam-macam. Mengerti? Tahu. Ayo pergi. Kingnya, kamu sudah kembali. Kak Genwen. Ada perlu apa ke sini? Kak, dia jelas-jelas datang untukmu. Dasar lelaki itu, jauh-jauh dari kakakku, sudah tahu tak pantas, masih nempel seperti anjing, pada keluarga Sukami, pada kakakku. Tak tahu malu? Benar, dengan menantu tak berguna sepertimu, keluarga Sukami sial. Tidak seperti Kak Ganwen, lulusan Amerika, punya merek sendiri, anak muda sukses, mana bisa dibandingkan? Wan, Chen, terima kasih sudah membela. Tapi karena Leng Zixia belum bercerai dengan Kingnya, mengenainya, jadi aib untuknya. Benar kan? Bicara sinis. Bicara seperti tante gosip. Gao Genwen, mana 900 juta milikku? Kapan mau bayar? Bukannya kamu yang sembarangan tulis angka 9? Aku ingat Gao Genwen bilang sendiri. Tulis jumlah berapa saja. Aku kasih kesempatan, tapi kau tolak kebaikanku. Kau cuma bajingan tak tahu malu. 900 juta, jangan harap. APA. Mau kabur dari hutang? Di dunia ini, tak ada yang berani ingkar utang pada. Apa? Apa yang terjadi? Gao Genwen. Ini adalah hukumanmu karena menahan pembayaran. Para pendosa akan diseret ke neraka. Baik. Aku bayar, ambil semuanya. Anak baik. Apa yang baru kau lakukan? Kakak, ceraikan dia sekarang juga. Dia menyeramkan. Aku mau bercerai. Kingnya yang menolak. Kingya, kau benar-benar tak mau setuju? Minggir. Ibu. Ya. Kingya, apa yang kau pikirkan? Leng Zixiao ini, pengangguran tak berguna, yang menjebakmu demi uang. Mengapa kau belum bercerai darinya? Apalagi yang kau tunggu? Apa kau bodoh? Silakan, hina apa saja yang kau mau. Dalam setahun putrimu sulung, akan disiram asam. Si bungsu lompat dari... Anakmu diculik ke Myanmar untuk diambil organnya. Swamimer dikurang untuk dijadikan tontonan. Sementara kau sendiri, terkena sifilis, dikucilkan masyarakat. Putus asa ingin berbicara, tapi tak ada yang mendengarkan. Leng Zixiao, kau sudah berani melawan, beraninya kau mengutukku. Tunggu, bibirnya tidak bergerak. Apa aku baru saja mendengar pikiran Leng Zixiao? Taunt. Jangan marah, Zixiao, hanya kewalahan, dengan kewibawaanmu. Leng Zixiao, aku tahu. Perlakuan keluarga Su tak adil padamu. Kau membenci kami. Hari ini, izinkan saya mengaturkan teh, dan meminta maaf atas nama semua. Berharap, kita bisa duduk, berdiskusi dengan baik. Alis iblis di atas mata. Lipatan nasolabial tak seimbang, pertanda pengkhianatan. Rencana meracuniku lagi? Menyelipkan afrodisia ke dalam teh diam-diam. Teknik yang hebat. CAPI teh macam ini. Tak ada bandingannya dengan buah bodhi mistis hasil kakekku. Aroma yang semerbak. Wanginya khas. Teh yang sungguh istimewa. Benar-benar luar biasa.
Teh berkualitas tinggi ini. Mengapa tidak? Kau saja yang menikmatinya? Leng Zixiao. Saya menawarkan keramahan. Tapi kau tolak naik baikku. Lupa bilang. Aku lebih suka anggur. Takkan pernah minum teh. Kau. Ganwen. Kali ini, Leng Zixiao sudah keterlaluan. Nanti akan kuberi pelajaran. Ya, Kakak Gonwen. lain kali. Bawakan Feitian Matai. Qingya. Kereza. Ibu dan Huan benar. Kenapa dia masuk di sini? Saat buah bodhi mulai bereaksi, dia akan menggauli apapun, tanpa peduli jenis kelamin. Aneh. Darah berdesir. Rasanya seperti mau pendarahan. Tunggu. Dia juga memasukkan obat di gelasku. G Ganwen. Bukannya katanya, ada urusan kantor? Benar Kak Ganwen. Kau sibuk. Sebaiknya kau pergi. Iya kakak. Lupakan saja. Ini makan malam keluarga kalian. Aku takkan mengganggu. Hei, bicaralah. Aku sedang sibuk. Baru saja dari kediaman Su. Rencana hancur karena Leng Zixia sialan itu. Tenenglah. Proposal Su Corporation sudah final. Di kantor Su Qingya. Dengan statusmu. Akses pasti mudah. Aku dibius. Cepat datang. Bantu atasi ini. Baiklah. Sudah siapkan orang dalam. Karyabati Syukur. Dia akan membantumu. Apa tehnya benar-benar? Durkini? Tak tahu. Tapi Ganwen itu pemuda. Penuh semangat. Mungkinkah dia? Jelas saja, buah bodhi ekstasiku tak bisa ditolak. Kalian dengar tadi? Ya. Pikiran Leng Zixiao. Tampak tulus. Jika bisikan hatinya benar-benar bisa memprediksi masa depan kita, maka peringatannya soal nasib buruk kita mungkin benar? Omong kosong. Dia cuma badut. Cuma tebakan beruntung. Kebetulan belaka. Badut ya tetap badut. Sampah tak berguna. Kau suka warna hijau? Hah? Kau memenkarkan aura hijau. Seperti padang rumput. Mungkin pacarmu sedang menanam rumput. Diam kau. Tak mungkin. Kami pernah temui pacar Chen Chen. Sangat anggun. Tak mungkin selingkuh. Tepat sekali. Leng Zixiao. Kau carry perhatian. Untuk jengkelkan Chen Chen. Jika mau balas dendam, apa aku akan peringatkan dia? Langsung kutuk saja. Tapi orang ini, hijau campur merah muda. Belum sepenunting. Fire kelihat. Berani-beraninya kau. Diam. Wah ini menarik. Selingkuhan pacarnya adalah perempuan lain. Sangat hot. Kubunuh kau. Aku ingin tahu. Ini disebut apa? Gantingan. Istilah tepat. King Huan. Qingya, kalian dengar kata-kata Zixiao? Kami dengar. Bisikan hatinya. Tampak asli. Tapi masalah utamanya, soal klaimnya tentang Pekar Les by Chin Chin. Kak. Waktu itu di mall, Kulihat Pekar Chinchin. mesra dengan perempuan lain. Sangat mesra. Ya. Hubungan perempuan-perempuan, bukan selingkuh. Nah, bersikaplah lebih lapang. Ibu. Bu. Mungkinkah kata Leng Zixia, semua benar, mulai hari ini?
Aku akan tugaskan pengawal untuk semua, lebih baik waspada. Leng Zixia bilang begini, sudah 2 kali. Aku benar dijual ke pelacuran dan diperkosa? Benar. Aksi perempuan-perempuan, bukan selingkuh. Tunggu. Maafkan. Tadi salah ucap. Sebenarnya, Pekar Pekarmu adalah pria. Mereka cross-dress untuk sensasi aneh. Menendakanmu terang-terangan. Ibu. Sudah diam? Leng Zixiao. Ini acara makan malam keluarga Su. Kau orang luar. Kenapa kau di sini? Sutsan. Zixiao suami Kingya. Berarti dia keluarga kita. Jangan bicara seperti itu padanya. Zixiao, apa kau lapar? Akan kusiapkan makanan. Daun telinga yang tebal, telinga melekat ke tengkorak, film panjang tanpa napas terdengar. Nenek ini jelas memiliki rezeki panjang umur. Sayangnya, umurnya terpotong 15 tahun. Karena keluarga bermasalah ini. Muka apa itu? Kingya. Bukannya kau bilang akan cerai dari Leng Zixiao? Kenapa? Bawa dia ke rumah leluhur? Ayah. Leng Zixiao. 3 tahun lalu kau selamatkan nyawa Kingya. Aku hargai itu. Jadi kuizinkan pernikahan kalian. Tak meminta mas kawin, bahkan kasihmu 10% saham perusahaan. Tapi kau serakah ingin harta keluarga kami. Jebak Kingyaku. Ayah, perkara itu sudah lama berlalu. Lagipula, Zixia mungkin tak bersalah, bukan? Betul, Pak Su. Sebenarnya kami semua anggap Zixiao cukup baik sekarang. Baik, pengangguran, penggelandangan, serahkan sahammu, pergi tanpa apa-apa. Tidak dikebiri? Peraninya kau, coba kebiri aku? Aku dewa iblis, takkan jadi Kasim. Sepertinya kau mencari hukuman. Kakak ipar. Sebenarnya, Pergi tanpa apa-apa, artinya menyerahkan semua harta. Manny Bakken. Digelandang pengemis perempuan ke pinggir sungai main-main. Buat anak haram. Meski memalukan, manjakan anak haram itu. Bahkan mau beri sahamku padanya? Jangan mimpi. Leng Zixiao, omong kosong apa ini? Apa? Kau dikibuli, lalu punya anak haram? Suzan, kau sih, jelaskan, apa yang terjadi? Istri. Jangan dengarkan bohongnya, bualan belaka. Aku tak bilang apa-apa. Kalau tak jelas hari ini belum selesai. Leng Zixiao, jelaskan sekarang, bicara, akui kau, mengada-ada. Menyedihkan. Mengapa tetap hayal, Mengking Carry Kenyaton? Pantas jadi gila, dikurung jadi tontonan. Setelah tahu anakmu, bukan darah dagingmu. Mentalmu embrak, jadi sayur. Oh, benar. Yang mengurungmu adalah anak itu. Kemalangan bersua bencana. Sangga selaka. Aduh. Sayang, biar ku jelaskan. Leng Zixiao, aku ayah mertegamu. Jangan fitnah aku. Apa dia bohong, atau kau selingkuh? Kemarilah. Kakiku, istri. Ku ingat, ibu sabuk hitam dulu. Saat muda. Masih jagoan. Siapa anak ini? Kami selidiki. Segera, kerahkan tim kita. Kau. Kinja, Gayok Pinggangnanak. Asalnya? Kalung itu selalu dipakainya, warisan keluarga. Mengapa? Hatang karmaku, terikat giok itu. Mungkinkah jadaku Nyonjasu sendiri? Kalian dengar pikiran Zixiao? Nenek,
Sejak dia Dirawat. Dia berubah. Seperti kesurupan. Kemampuan gaib. Melihat takdir. Dan kita dengar pikirannya. Qingya. Kau lahir dengan giok ini terjepit di mulutmu. Pramal memperingatkan keluarga kita akan hancur, pertumpahan darah. Tapi giok ini akan Jerusalem takdir, cegah bencana, atur ulang takdir kita. Kini tampaknya Lang Zixiao, juru selamat itu, Qingya, berjanjilah takkan bercerai dan perlakukan dia baik. Mengerti. Akan kuturuti. Kakak ipar. Mulai sekarang kusapa dengan hormat. Jika karma ini harus dibalas, Qingya tampaknya wadah yang ideal. Baiklah. Jadi, aku setuju jadi kakak ipar. Apa yang bergumam tadi? Tak penting. Kakak ipar. Kau adalah penerang keluarga kami. Siapa yang menghina kau? Akan kuhajar dengan tinju pembuktian. Dengan kemampuanmu, kami bisa meyakinkan Kakak Silang. untuk tak menceraikanmu. Kebaikan mendadak ini menyimpan maksud tersembunyi. Kakak ipar. Karena kau tajam. Akan kuberus terang. Xinghuan, pelamar masa depanmu semakin tidak bernilai. Tapi, setelah umur 30 tahun, pangeranmu akan datang, naik awan pelangi, untuk meminangmu. Bagus sekali. Kakak ipar, bagaimana denganku? Kau! Ci, Pasangan masa depanmu pasti mengincar harta atau punya pacar, bahkan ada yang pakai uangmu buat gigolo. Di kehidupan ini, jangan pernah ke Thailand. apa? Sayangnya, kau akan bawa pulang pria dari Thailand. Pria? Sial. Suchen, jangan teriak seperti hantu. Kakak ipar bilang, aku akan bawa teman spesial. APA. Ahem. Kakak ipar. Kita perlu cari udara segar. Tolong ramal lagi nasibku. Makanlah. Bukan untuk ngemil. Aku harus tahu, ramalanmu benar apa tidak? Kau baca pikiran? Bukan, maksudku, tebakanmu akurat atau tidak? Meski cobaan gagal, kultivasiku tetap tak tertandingi. Di alam ini, ramalan kecil, tepat sekali. Ramalan tuku. Bayar dulu. Lungzi xiao serakamu. Kalau bukan harta, apalagi? Uang bisa menggerakkan gunung. Belum pernah dengar? Kau salah paham. Sebenarnya, aku tak pernah sangka menginginkan perceraian. Aku tahu. TAPI membuka takdir. Memendekkan usia. Butuh kompensasi. Memperbaiki kerusakan kosmes. Tetap sampah tak berguna. 10.000. 10.000. Suingya. Kau meremehkan suamimu. Tip kurir 50.000, tapi memberi 100.000. Sek kebenaran. Boleh tambah. NOL extra. Ramalan dimulai. Lengkungan depan menggairahkan. Pakong seksi. Garis karir cemerlang. Luar biasa. Kekayaan masa depan. Mengalir tak henti. Wajahmu. Memengkarkan keberuntungan asmara. Persintonmu. Akan sempurna dan setia. Sempurna mutlak. Dari sorot matamu, aku juga melihat. APA. Tak mungkin.
giok ini. Ambela. Kodo Shuingya adalah aku. Kau. Ketua Miao mengirimku, membantumu dapatkan proposal proyek Su. Sempurna. Dengan ini, kita akan buka harga tender grup Su sampai sentil gigil. Saat tender nanti, kita hancurkan mereka dengan serangan tepat. Bahkan, analisa aliran keuangan mereka. Remaskan strategi predator. Saat presentasi ke Miao, dia pasti memberimu hadiah besar. Lalu, terima kasih. Hack Director Gao. Pak Direktur Gao, ada apa? Anda baik-baik saja, Pak Direktur? Xiao Wen bayar berapa? Aku gandakan. Digandakan. Mau aku? Tolong aku. Dinginkan. Kau jelas bukan, Jadaku. Setelah urusan keluarga Su selesai, aku tetap cerai dengan jangan tinggi hati. CH. Siapa percaya omong kosongmu? Sayal. Adegan ini gila-gilaan. Gao Qianwen berani berbuat di kantor Qingya dengan perempuan lain, Main Serong. Posisi itu benar-benar akrobatik. Tunggu, apa itu? Proposal korporasi Su. Berani mencuri juga? Tak masuk akal. Apa kata ipar? Katanya, Qianwen selingkuhi kakak. di kantornya sendiri. Masa sih? Kamu pasti bercanda. Qianwen sayang kakakku. Tak mungkin dia mesum di kantornya. Benar, Bang Ipar. Qianwen dan kakak, teman sejak kecil, tumbuh bersama. Mana mungkin dia selingkuh di kantor kakak? Bang apart. Cek ulang. Qianwen selalu jujur, tak pernah pacaran. Legit pula. Kenapa curi proposalku? Proposal itu tak boleh bocor. Minger, kami periksa kantornya. Jangan ngaco. Aku sibuk. 500 RB. Setuju. Aku ikut. Drama ini, aku juga mau. Ayo. Sekarang, siapa anak haram itu? Lebih baik mati. Kamu. Hei, mau kemana? Qianwen selingkuhi kakak di kantornya. Cek dulu, Sutherland. Tunggu aku. Aku ikut. Tetap berlutut. Jangan bergerak sampai aku balik. Paham. Kenapa lama? Keluarga Su. Silakan. Abang Ipar, hindar. Ini beneran abang ipar kita? Abang apart. Apa dia melakukan perjalanan waktu sebagai Raja Naga? Perlakukan dia lebih baik. Leng Zixiao. Tak perlu takut. Telekinetic, kemampuan dasar kultivasi. Mau diajari? Aku bisa melatih. Keren banget. Ajarin aku juga. Hey abang apart. Terbang dengan pedang juga. Aku mau belajar. Bisa, gampang. Nanti saja. Prioritas utama adalah Qianwen. Main-main di kantor King ya. Cepat pergi. Bajingan. Teman kecil si Yosu selingkuh di dalam. Selingkuh. Cinta tak berbalas. Jangan sampai CEO Su tahu. Dia datang. CEO Su, ketua grup Tiansheng, mengundangmu untuk minum teh. Proyek jembatan kita sepertinya ambruk. Cepat periksa sekarang. Yosu kami.
Semuanya minggir, jangan tunda urusan penting. Pergi sana. Lewat sini. Badanmu sangat seksi. Lembutlah. Kamu menyakitiku. Wah. Ini kayak film porno langsung. Bukankah aku benar? Visualisasi ini. Posisi-posisi ini. Hanya kulihat kitab erotis kuno. Tunggu sebentar lagi. Mereka akan bikin bayi. Wajah. Qingya, biar ku jelaskan. Qingya, jangan salah paham. Ani bukan yang kamu lihat. Lalu apa lagi? Bang. Orang-orang sudah lihat jelas. Alazemu terlihat lemah dan menyedihkan. Qianwen, tak kusangka. Setelah mencintai kakakku bertahun-tahun, kamu berani main-main di kantornya sendiri dengan wanita lain. Dan, Kau mencuri proposalnya. bagaimana bisa kau mengkhianati kepercayaannya seperti ini? Tampaknya, Leng Zixiao berkata jujur. Tidak. Aku harus hentikan ini. Qingya, ini bukan. Biar ku jelaskan. Benar. Jia. Menggodaku. Hei, jangan bohong. Kau tawar gaji double untuk mendinginkanmu. Double? Dinginkan? Jadi, ada yang membayarmu untuk mencuri dokumen tender. Dan kau tahu, bukan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Qingya, Gao Qianwen, selama bertahun-tahun, keluarga Sukami terus merosot. Aku sudah berjuang sendirian. Proposal ini butuh malam tanpa tidur tak terhitung untuk menyelesaikan. Tapi kau coba curi dan bocorkan. Aku sangat kecewa. Qingya, kita tumbuh bersama. Perasaanku tulus. Percayalah padaku. Percaya kau? Baik. Kalau begitu katakan, siapa yang menyuruhmu? Tidak ada. Qingya, percaya sekali saja. Sekali saja. Xiaowen. Tenang. Kita akan selesaikan misi. Ana. Wanita itu, yang mengendalikan Qianwen, wajahnya tak terlihat, mengkingkah. Dia melindunginya? CK. Tampaknya wanita itu, cinta sejati Qianwen. Jadi Qianwen sudah melupakan. Setelah kita bantu dia mendekati adik. Ya. Sebenarnya aku ingin Qianwen jadi menantuku. Sekarang aku buta saja. Lupakan saja. Pergi. Qingya, setelah kau tenang, kita bicara. Berhenti di situ. Spau, aku dipaksa melakukan ini. Maafkan aku sekali ini. Serahkan ke divisi hukum. Cari tahu dalangnya. Aku sangat menyesal, Spau. Hanya ini? Sedang seru-serunya. Baiklah. Zixiao, terima kasih. Sudah ambil kembali proposalku. Dan membongkar sifat asli seseorang. MM. Jadi, hadiahku bisa digandakan? Gandakan? Ya. Cek ini. Tambahkan 1 nol lagi. Leng Zixiao. Kamu benar-benar Kalau bukan karena, mana bisa kubeli batu energi untuk latihan setelah pulang? Kamu mulai lagi. Omong kosongmu. CEO Su, permisi. Surat cerai, yang ibu minta revisi, sudah siap, silakan dicek. Surat cerai apa? Kakakku tak pernah berniat. Menceraikan apa? Jangan sebarkan rumor, mau gajimu dipotong?
Tunggu. Fire Kulihat. Perjanjian cerai baru ini. Berapa ganti rugi yang kau tawarkan? Ngor. Pria milikku. Takkan kabur bawa uang. Oh, Hancurkan ini sekarang. Siap. Tapi jika kita tak bercerai, aku harus. Sudah. Uang tak bisa mu diamkan? Ceknya sudah siap. Sek nominalnya. Huas? Kinja, kau paling paham aku. Sepuluh ratus ribu juta. Lumayan. Lebih dari Gao Qianwen pernah tawarkan. Aku cinta istriku. Waktunya beli minuman. Dasar menyebalkan. Pergi sana. Sayap. Bunga persik di lembah persik. Dewa menanam pohon persik. Jual bunga untuk beli anggur. Wow. Kak, kau kasih 1 miliar? Hanya 1 miliar. Kini kita semua harus percaya. Zixia bisa ramal masa depan. Aku sudah sewa pengawal. Dengan harga mahal. Untuk lindungi semua. Kak, maksudku, 1 miliar. Terlalu sedikit. Cukup untukku. Anggur seumur hidup. Menguping di pintu? Pergi. Pergi, pergi. Malam ini, perusahaan Sukita, peluncuran proyek. Istirahatlah cepat. Jangan telat. CEO Su luar biasa, proyek baru cepat diluncurkan. Benar sekali. CEO kita, cantik dan pintar bisnis. Ikuti dia dapat keberuntungan. Siapa sangka, timmu sangat percaya pada. Tentu saja. Saya bayar mereka dengan mahal. Kak, bukankah itu Qianwen? Keluarga Gao dan Su selalu bekerja sama. Kehadirannya di sini wajar. Leng Zixiao. Suinja. Malam ini aku akan mempermalukan kalian. Rencana menjatuhkan kue ke arahku dan Kinya untuk memalukan kami di depan umum. Cerdik sekali. Rencana kecilmu ini. Qianwen masih membuat masalah. Aku harus menghentikannya. Di managingnya? Terserah. Mempermalukan Leng Zixia saja. Sudah cukup. Badut menyedihkan. Berhenti. Oh tidak, terlambat. Kinya, kau tidak apa-apa? Seluruh tubuhmu. Apa ini? Manis sekali. Aku juga kena. Mau mencoba? Oh. Terlalu kotor. Heh, kau tersapu. Wah, CEO Su dan suaminya sangat mesra. Benar, harmoni membawa kemakmuran. Terus membangun perusahaan sukses. Sial. Ini untuk mempermalukanmu. Tapi malah jadi pertunjukan. Jika mau kue, aku akan beli yang baru. Baik. Huan, temani Parmo. Aku ganti baju dulu. Ipar, Kawasan ini sangat luas. aku akan tunjukkan sekitar. Oak. Hei, Ipar. Aku penasaran. Siapa yang mengajarimu ramal? Bisa ajari aku? Katakan saja, apa yang ingin kau tahu. Meramal itu rumit. Abang Ipar. Sebenarnya, Aku ingin memeriksa. Apakah pacarku selingkuh diam-diam? Oak. Baik. Akan kuperiksa. Nah, Apa? pakarmu.
sedang selingkuh sekarang. Di mana tepatnya? Sayang, pantatmu sangat seksi. Qinghuan, biar ku jelaskan. Lidong, jadi ini, Mentemu Estai Tempo, benar kan? Bentuk tubuhnya, tak lebih baik dari punyaku. Dasar jalang, siapa bilang tubuhmu lebih bagus? Selamat malam, bos. Tak Kizanka, wanita penghibur. Lidong, seleramu payah. Selinka Dariku. Dengan. Pelikar. Berninya kau, siapa pelacur? Dong, bela aku. Su Qinghuan, Kuperingakin, wanita tak berotak. Minta maaf ke Mimi Sekarang. Atau, kau akan menyesal. APA, sakiti dia lalu ancam kekerasan? Kawan, kau bukan lelaki sejati. Jangan ikut campur. Kau kira aku tak tahu siapakah? Kau hanya pria tak berguna keluarga Su. Dong kenapa? Dong. Dingin sekali. Apa yang terjadi? Saya sangat dingin. Apa yang kau lakukan padanya? Qinghuan sangat mencintai, tapi tak bisa melelehkan hatimu yang beku. Maka aku akan ubah kau jadi patung yes. Kau. Dong. Bagaimana, Huan? Hukumanku untuk sampah. Memuaskan? Abangapar. Kau luar biasa. Hukuman mereka sungguh sempurna. Kau. Pergi. Kalian semua. Aku baru ganti baju. Tunggu sebentar. Xiaowen, aku sangat mencintaimu. Suara Qianwen, mengkingka. Jangan buru-buru. Setelah semuanya selesai, kubiarkan kau berpesta. Maaf, pria di samping Qingya tampak seperti orang lain. Dia terlalu merepotkan. Ku janji akan ku selesaikan rencana ini dan pergi ke luar negeri bersamamu. Tenang, semua sudah diatur. Aku pastikan Su Qingya mati mengenaskan. Xiaowen, Mo. Aneh. Peluncuran proyek akan segera dimulai. Kenapa kakakku belum datang? Aku harus cari Qingya. Dia tak boleh selamat malam ini. Diamond Journey. Tidak, Qingya dalam bahaya. Apa? Kakak ada masalah? Abang ipar. Kau bercanda? Ini acara perusahaan Su, peluncuran proyek. Siapa berani lukai kakakku di sini? Anda, sebenarnya siapa Anda? Selakan, margamu keluarga Su. Sekarang lepas baju. Firekan semua orang. Memendeng. Qingya sudah. Qingya, Qingya ban gun. Qingya. Kakak, siapa yang berani menyakitimu? Berani ganggu keluarga Su? Kakak. Katakan siapa pelakunya, mereka tak akan luput. Qingya, maafkan aku. Membuatmu susah lagi. Mari kita periksa. Tunggu. Kamu siapa? Mereka dokter yang kusewa. Banyak karyawan hadir di peluncuran malam ini. Aku khawatir ada keadaan darurat, jadi menyiapkan mereka berjaga di dekat sini. Tak kesangka mereka akan diperlukan. Dokter-dokter, tolong periksa kondisi Qingya. Jika sesuatu terjadi padanya, kalian akan menyesal. Diamond Journey. Baik. Kondisi pasien kritis. Kerusakan otot lokal. Kemungkinan pecah pembuluh darah. Berikan pelemas otot. Dosis ini bisa membius gajah.
Jika disuntikan ke Kinja, dia akan tewas seketika. Lalu kalian menganggapnya kecelakaan medis, bukan? Gao Qianwen. Ular berbisa kau, monster tak berperasaan. Zixiao. Omong kosong. Aku sedang menyelamatkan Qingya. Wanitaku. Tak perlu kau selamatkan. Leng Zixiao. Apa kau mengorbankan nyawa Qingya? Aku tahu, kau jelas mengincar kekayaan Qingya, berusaha membunuhnya untuk mewarisi hartanya. Qinghuan, Suchan, kenapa tak bawa Qingya jauh darinya? Biarkan dokter merawatnya. Sudah. Aku percaya kakak ipar kita, cintanya pada adikku. Tulus adanya. Chan benar. Kami tak akan serahkan adik kami pada kalian. Kau. Kinja. Gao Qianwen. Aku sudah tahu seperti apa dirimu. Berhentilah berpura-pura. Qingya. Apa yang kau omongkan? Mana mungkin aku menyakitimu? APA. Dokter, segera obati Qingya. Baik. Minger. Wanitaku. Tak perlu kau selamatkan. Dan kau, nanti aku urus kau. Ini, apa ini? Penyanyi Legend Eris? Suami CEO Su, tahu teknik seperti ini, tapi katanya dia cuma orang tak berguna. Jangan asal bicara. Tak lihatkah kau, Tuan Muda Su Chan dan Nona Qinghuan, percaya penuh pada suami CEO Su? Leng Zixiao katanya, pria tak berguna. Kapan dia belajar kekuatan ini? Kenapa Qingya belum sadar? Dia butuh waktu. Untuk minai rap Chiku. Chi, kau kuma, etning mudahan, kau tak bisa selamatkan dia. Leng Zixiao, jika terus halangi dokter, merawat Qingya. Jika sesuatu terjadi, aku lawan kau sampai mati. Suamiku, suami Qingya. Siapa berani sentuh dia? Qingya, kau akhirnya sadar. Aku sangat khawatir. Bantu aku bangun. Gao Qianwen. Luka-lukaku. Bukankah berkatmu? Berhenti berpura peduli. Qingya, apa maksudmu? Aku tak paham. Aku tak mengerti. Tak paham? Istriku menderita luka parah. Sekarang, aku balas 10 kali lipat. Leng Zixiao, kau jebak orang tak bersalah. Ini jelas balas dendam pribadi. Qinghuan, Suchan, hentikan dia, selamatkan aku. Gao Qianwen, kami salah menilaimu. Benar? Kau lukai deku. Pantas kau dipukuli. Menyakiti istriku. Ditambah, utangmu 900 juta pada Ketaken. Berapa harus kau ganti rugi? Omong kosong. Kapan aku berutang 900 juta? Kau. Ini kartu. Ada 200 juta. Ambil dulu. Jadi luka istriku yang parah ini cuma bernilai 200 juta? Kau menghina istriku. 300 juta. 500 juta. Aku, 1 miliar. Ditambah utangmu 900 juta. Total jadi 1,9 miliar. Aku dan Gao Qianwen sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Tapi dia nekat mencoba membunuh Zixiao. Terima kasih. Kinja, kondisimu masih lemah. Aku antar kamu pulang. Zixiao. Kamu sangat baik padaku. Xiaowen. Qingya. Dibawa menantu keluarga Su.
Aku melihat semuanya. Suinja sudah. Kehilangan kepercayaan padamu. Sepertinya aku harus turun tangan langsung sekarang. Oh. Istri. Berhenti memukul. Aku salah. Aku masih kepala keluarga di sini. Hentikan. Kepala keluarga? Aduh, Kepala keluarga, daripada memberi contoh, kau malah selingkuh di luar. Bahkan punya anak gelap. Ibu, soal anak perempuan rahasia ayah, sudah dia akui? Bego tua ini tidak mau bicara, tak bisa kudapatkan keterangan. Ibu terlihat lelah. Istirahatlah dulu. Biarkan aku yang urus. Nah, kemoceng ini, sekarang jadi milikmu. Haha, tak usah, Bu. Cara ibu memukul, terlalu kasar. Lihat caraku. Aku punya cara yang lebih baik. Bulu-bulu. Tenang saja, ayah. Aku akan lembut. kakakmu, mundur, jangan mendekat. Kejam sekali. Kakak ipar. Tactic brilliant. Ayah, mengakulah sekarang juga. Atau seluruh keluarga kita tak akan tidur malam ini. Bergantian menggelitikmu. Leng Zixiao, aku mertuamu, tak boleh perlakukan aku begini. Baik, Zixiao. Akan kulakukan sendiri. Tunggu, istriku. Aku menyerah, haha, istriku, haha, istriku, aku salah, istriku, maafkan aku, istriku, aku bersalah. Kasihan ayah. Ditipu anak gadis palsunya, untuk menandatangani transfer saham, lalu dikurung dalam sangkar, bahkan tanpa makanan. Omong kosong. Xiao Wen tak mungkin mengurungku dalam sangkar. Xiao Wen, aku sangat mencintaimu. mungkinkah dia? Ups, terlanjur bicara. Aduh. Akhirnya bicara jujur. Namanya Xiao Wen. Di mana dia? Sudah cukup. Berani kau mendorongku? Tak perlu berpura-pura. Mari buka kartu. Dengarkan. Putri rahasiaku adalah Xiao Wen. Lembut, anggun, berbudi. Sama sekali tak seperti yang Zixiao ceritakan mengurungku dalam sangkar. Kau. Dan ketahuilah, aku berikan sahamku padanya untuk menebus tahun-tahun pengabaian. Kau. Pergi kau. Jangan kembali jika pergi. Qingya, kenapa? Qingya terluka, di rapat proyek tadi. Sudah kuobati dengan... Mungkin belum pulih total. Ayo istirahat. Cepatlah pergi. Pergi istirahat. Bagaimana kabarmu? Sudah membaik? Entah mengapa, tapi dadaku terasa sesak. Sulit bernapas. Akan kuperiksa lagi. Bajumu terlalu ketat. Apakah aku terlihat cantik? Kenapa aku tiba-tiba merasa panas? Oh tidak. Aku memberinya terlalu banyak energi yang saat penyembuhan. Sekarang Qingya. Pasti sangat panas. Aku bisa mendengar. Apa yang kau pikirkan? APA. Kau bisa membaca pikiranku? Bagaimana mungkin? Tingkat kultivasaku.
Tak bisa dipahami orang biasa. Apalagi pikiranku. Kingnya hanya orang biasa, mana mungkin dia mendengarnya? Kau sedang berpikir. Kalau kau mencintaiku kan? Kinja, pasti kau masih kesakitan. Biarkan aku gunakan Ki untuk menyembuhkanmu lagi. Jangan bicara. Cium aku. Cepat. Cium aku. Hei. Kenapa tidak ada gerakan? Bukannya sudah jelas, mereka sedang ciuman. Apa yang kalian lakukan? Kalian penggeka. Penguping ini merusak semuanya. Aku hampir berhasil. Maaf, kakak ipar. Kakak ipar. Bagaimana kau bisa ada di belakang kami? Aku keluar lewat jendela dan berkeliling untuk menyelinap mendekatimu. Jadi, senang menentangnya? Kakak ipar. Kau berkanda, ja, Shuchen, ayo pergi, hahaha. Hihi. Datang, sayangku. Ayah, silakan minum teh. Bagus, bagus. Xiao Wen, kau sudah menderita selama ini. Jangan khawatir, ayah. Ayah akan menggantinya. Tak apa ayah. Asalkan ayah mengakui, aku anakmu, aku sudah puas. Ah, kau. Mirip benar dengan ayah. Gen unggul ayah. Wahahaha. Ah, tak hanya rasional, tapi juga bijaksana. Tak seperti wanita ayah itu, dia cuma tukang marah. Oh, benar. Wahahaha. Ini saham, transfer grup Su milik ayah. Ayah sudah tanda tangani. Semua untukmu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Aku tak bisa terima ini. Ambil. Ini ganti rugi ayah. Wahahaha. Kalau begitu ku terima. Menyedihkan, terlala bodoh melihat kebenaran. Pantas dia jadi gila, dikurung dalam kandang untuk pertunjukan. Persis mengetahui anak rahasianya. Bukan anak kandungnya. Membuatnya gila, mengubahnya jadi idiot. Omong-omong, Xiao Wen, apa kau benar anakku? Tebak. Ah. Kepala, Xiao Wen, kau. Apa yang kau lakukan? Kuma, ku masukkan obat di minumanmu. Mengapa? Kau. Mengapa kau lakukan ini? Xiaowen, kerja bagus. Qianwen, kau. Apa kau lakukan di sini? Masih belum mengerti? Aku dan Xiaowen akan mengambil alih seluruh grup Su. Kini kami punya ayah. Kami bisa pakai ayah untuk memeras Suinja agar menyerahkan semua sahamnya. Mengapa? Aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Ya. Aku tak butuh kebaikan dari orang yang tak sadar denganku. Kau bukan anakku. Hep, Chenwen. Kurung dia di kandang. Aku akan urus sukinya. Siap. Wahahaha. Mana kingyaku? Dari tadi tak kulihat, sepanjang pagi. Kakak ipar, norak banget. Kakak ke kantor lebih awal. Kakak ipar. Makan ginjal. Makan yang memperkuat organ. Kalau begitu aku takkan menahan diri. Bapak tua itu semalam tak pulang-pulang. Pasti sedang bersama anak haram itu. Tenang Bu. Kakak sudah kirim orang menyelidik.
Tunggu saja ku tangkap dia. Ku koyak mukanya nanti. Jangan khawatir, dia akan segera tahu. Anak haram yang dia sebut itu bukan anak kandungnya. Bahaya, ayah dalam bahaya. APA, apa yang terjadi pada ayah? Aku segera ke sana. Sudah mau pergi? Sucinya selalu sibuk saja. Siapa ke kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting, mulai hari ini, Grup Su milikku. Kau anak haram ayah. benar. Aku pakai nama keluarga ibu. Aku Miao Xiaowen. Mau menunjukkan kuasa? Salah. Aku datang memberi kabar. Semua jabatan kalian dihentikan efektif sekarang. Atas dasar apa? Ini perjanjian saham. Allí saham allá Suzan. Dia pegang 51% saham. Kini semuanya atas nama. Artinya, mulai detik ini, Aquila Pemutus sebenarnya Grup Su. Jelas aku punya hak untuk mengusirmu dari kantorku. Perhatikan baik-baik isi surat ini. Surat komitmen pengalihan saham. Ini hanya komitmen, tak punya kekuatan hukum. Bapak tua ini ternyata curiga padaku. Kau bukan anak kandung ayah. Dasar apa? Kalau yakin, mari tes DNA. Cek apakah ada hubungan darah di antara kita. Bagaimana dia tahu? Aku bukan anak kandung Suzhan? Ini cek 1 juta. Ambil. Dan Minggerla. Cuma 1 juta? Kira bisa membungkamku? Lihat ini. Ayah. Kau. Apa yang kau lakukan? Lupa menyebutkan. Aku nyalakan dupa di sini. Hirup, dan kamu akan pingsan. Kau. Kau hina. Tak tahu malu. Ya, aku tak tahu malu. Yang kuinginkan adalah semua milik keluarga Su. Qingya, istri, selamatkan aku, istri. Keras lagi, kakek. Khawatir swingnya tak dengar. Mengapa kau lakukan ini padaku? Orang tuamu dan aku berteman dekat selama puluhan tahun. Jika kalian teman baik, mengapa kau hianati mereka? Curi bisnis keluarga, Gao. Tidak, aku tidak. Sudah ku selidiki. Mobil tempat orang tuaku tewas adalah pemberianmu. Keluarga, Su yang membunuh. Bukan aku. Dengarkan aku. Bukan aku. Sungguh, bukan aku. Ayah. Ayah, di mana? Ayah. Ayah, Aku di sini. Selamatkan aku, istri. Tahan, suamiku, aku datang. Istri. Kini aku sadar. Kaulah orangnya yang harus kuhargai. Diam. Bagaimana kau temukan tempat ini? Aku yang bawa mereka. Langzi. Kau lagi. Kau hancurkan rencanaku. Dan rencana Xiaowen. Kau benar-benar. Xiaowen. Jadi kalian berdua bersecond call untuk hancurkan keluarga Su. Kak Qianwen, kau dan saudariku dulu berpacaran. Mengapa kau bantu anak haram lukai kami? Karena pria tua ini bunuh orang tuaku. Aku ingin semua di keluarga Su hidupnya jadi tumbal. Qianwen. Dengarkan aku. Kematian orang tuamu benar-benar kecelakaan. Bukan kecelakaan.
Seseorang utak-atik mobil orang tua Gao Qianwen, buat remnya blong, hingga tabrakan. Debat. Orang itu adalah Susan. Bukan aku. Collier. Tangkap mereka. Qianwen, dengarkan aku. Kalau mau balas dendam, serang saja aku. Jangan lukai keluargaku. Sebaiknya kau pergi sekarang, atau saat aku benar-benar melawan, kau takkan selamat. Leng Zixiao, berani berpura-pura. Meski kau kuat, bisakah kau lawan kami semua sekaligus? Coba saja. Ayo. Ajari dia pelajaran. Cuma sekumpulan preman. Pedang Tetangga. Suamiku, kau baik-baik saja? Istriku. Aku salah. Aku takkan bohong lagi pada. Pai Kerala. Di mana pacarmu? Miao Xiaowen? Kau takkan pernah tahu. Attack Gedung Su Group. Qingya dalam bahaya. Jangan sentuh aku. Miao Xiaowen. Lepaskan aku sekarang, masih ada harapan. Aku bisa memaafkan semua yang telah kau lakukan. Haruskah ku berterima kasih? Tapi aku tak butuh belas kasihanmu. Yang kuinginkan adalah semua harta keluarga Su. Kau belum tahu, ya? Ayahmu Susan Telah dikurung dalam kandang anjing oleh Qianwen. Dan sebentar lagi akan dilempar dari gedung tua. Hahaha. Apa katamu? Ayahku memperlakukanmu dengan baik. Tapi begini caramu membalasnya, apakah kau masih manusia? Keluarga Sulah yang memaksaku begini. Mengapa? Kalian hidup mewah, di rumah megah. Sementara aku menderita dalam bayang-bayang, penuh rasa malu. Aku takkan terima ini. Semua yang dimiliki keluarga Su akan kuambil untuk setiap orang dari kalian. Akan membayar ini. Miao Xiaowen. Mundur. Jangan mendekat. Miao Xiaowen sudah hilang. Dia akan melukai kalian. Aku bicara terus terang. Zerakan, semua saham grup Su MU. Aku akan lepaskan Su Qingya. Miao Xiaowen. Dengarkan baik-baik. Lepaskan Qingya sekarang juga. Atau akan kelempar Gao Qianwen. Xiaowen, tolong aku. Aku tidak mau mati. Xiaowen. Menyedihkan. Susan saja tak bisa ditaklukkan. Jadi begini. Miao Xiaowen. Kematian orang tua Gao Qianwen adalah ulahmu. Kau menguras cairan rem mobil mereka waktu itu, hingga tewas dalam kecelakaan. Salahkah aku? Bagaimana kau tahu? Apa katamu? Miao Xiaowen, kau yang bunuh orang tuaku? Tak perlu sembunyikan lagi. Ya, aku penyebab kematian orang tuamu. Mengapa? Katakan alasannya. Untuk menghancurkan keluarga Su. Kebunuh orang tuamu. Dan kudum keluarga Su. Agar kau memusuhi mereka. Agar ada sekutu. Tapi tak kusangka. Kau baca telima. Masalah kecil tak bisa atasi. Kau. Gagal basmi keluarga Su. Kini berani lawan aku? Kira bisa menang? Miao Xiaowen. Kebunuh kau. Selamatkan adikku. Gao Qianwen lenyap.
Jangan sentuh Qingya. Sucinya, tamat riwayatmu. Kakak ipar. Zixiao. Miao Xiaowen. Setelah kuperlakukanmu seperti anak sendiri. Berani menyerang dengan pisau, hampir lukai Qingyaku. Zixiao. Di alam dewa, API Samadhi Kiton. Tapi asam sulfat ini lebih menyakitkan dari api dewa. Punggungku terasa meleleh. Leng Zixiao. Kenapa nekat sekali? Aduh. Panas. Aduh. Cepat, Qingya. Jimat penyembuh yang kusiapkan. Tempelkan di punggung. 10 detik akan pulih. Cepatlah. 10 detik. Leng Zixiao kau bohong? Asam biasa tak bisa lukai aku. Aku halangi asam darimu. Aku sudah selamatkan wajah cantikmu. Tak boleh aku menggoda sedikit. Abang ipar. Aku sudah telepon ambulans dan polisi. Segera datang ke sini untuk urus Gao Qianwen dan Miao Xiaowen. Baiklah. Semua masalah Kilyargasu sudah selesai. Suingya. Kali ini soal perceraian. Berapa kompensasimu untukku? Jangan mimpi. Akan kujadikan kau teman seumur hidupku.